Shalom Sobat Alpetra yang selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan pastinya sebagai bukti kita juga mencintai diri kita sendiri. Wah, meriah sekali ya di Natal tahun ini. Sekalipun ada bencana yang menimpa saudara-saudara kita di daerah Sumatera dan juga di beberapa tempat yang lain, tapi saya percaya sukacita Natal tidak akan pudar dari hati karena Natal bukan sekedar perayaan, tetapi ada maknanya. Nah, kita sekarang akan mendapat sukacita dari Om Yan. Sebelum kita mulai, kita persilakan Om Yan untuk menyapa Sobat Alpetra semuanya. Silakan Om. Sobat Alpetra semuanya, selamat menjelang Natal. Tuhan memberkati. Ya, selamat menjelang Natal. Tuhan berkati. Dan yang udah merayakan, selamat Natal ya Om. Nah Om, jadinya pengen nanya nih Om, perlu nggak sih Om merayakan Natal sebetulnya Om? Jadi begini, itu waktu Natal pertama, waktu Tuhan Yesus dilahirkan, itu malaikat-malaikat sengaja turun dan menyanyi rame-rame. Itu sebenarnya mengapa gereja jadi selalu kalau hari Natal itu penuh sukacita memuji Tuhan rame-rame gitu. Waktu dulu ya Om, waktu pas Tuhan Yesus lahir. Jadi jawabannya gimana nih Om? Kita perlu nggak sebetulnya merayakan Natal Om? Jemaat-jemaat sekarang. Jadi merayakan Natal itu bukan soal perlu atau tidak, itu otomatis dari hati yang bersukacita. Cuman karena sudah hampir 2 abad begitu, jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Iya. Jadi memang harus, bukan harus ya Om ya, kata Om ya, bukan harus atau tidak harus, tetapi perayaan Natal itu dari sukacita karena Tuhan Yesus lahir, kita memperingatinya gitu, sebagai kabar keselamatan, gitu, keselamatan. Nah Om, mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini Om, ada yang katakan ini katanya inkarnasi Allah Om. Emangnya di Kristen ada inkarnasi ya Om? Ya, jadi itu inkarnasi kan istilah dari agama Hindu gitu ya. Tetapi itu bisa saja dikenakan karena di Yohanes pasal 1 itu firman Allah yang sama dengan Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan menjelma menjadi manusia itu istilahnya inkarnasi. Begitu pengertiannya. Pengertiannya Om. Tapi makna yang sebetulnya bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia ya, gitu ya Om, sebetulnya ya, bukan inkarnasi ya, kalimatnya mungkin istilahnya ya. nggak tepat gitu ya. Jadi yang inkarnasi itu kan firman Allah yang berinkarnasi, tetapi karena firman Allah itu dikatakan ya sama dengan Allah gitu ya, atau mempunyai kodrat seperti Allah ya, jadi maka dikatakan Allah menjelma menjadi manusia. Cuman orang yang tidak tahu sejarahnya kan mempertanyakan, kalau Allah menjelma menjadi manusia, kalau gitu surganya kosong dong katanya. Padahal dalam keabadian Allah itu selalu bersama-sama dengan firman Allah, pribadi firman Allah, dan selalu bersama-sama dengan roh Allah gitu. Jadi sebenarnya ajaran Tritunggal itu istilahnya saja yang baru kemudian dicetuskan ya, atau diusulkan oleh bapak-bapak gereja. Sebenarnya istilah Tritunggal itu merujuk kepada Allah itu sendiri dengan firman Allah yang kekal dan roh Allah yang kekal. Itu Tritunggal itu. Iya Om. Nah waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, istilah Tritunggal ada nggak Om? Adanya di agama Hindu. Wah, berarti kalau gitu kita ngadopsi agama Hindu ya Om? Enggak ya? Itu bukan mengadopsi ya, sebenarnya itu jadi istilahnya apa tuh? Kalau kita mau memberitakan sesuatu supaya dimengerti oleh pendengar, kan kita harus memahami juga apa yang mudah dipahami oleh para pendengar. Jadi kita pinjam istilah. Pinjam bahasa ya Om ya, karena susah juga kan masalah bahasa ini ya Om. Seperti yang mau kita bahas kan inkarnasi,
Itu kan bahasanya aja sebetulnya ya Om ya. Ya istilahnya sama, tetapi penjelasannya itu tidak sama, gitu. Ya Om. Bukan sekedar penjelasan belaka, tapi intinya juga tidak sama, gitu. Jadi selama ini tuh sebenarnya memang kendala ya Om ya. Terlebih ke kendalanya itu kendala bahasa gitu atau menjelaskannya. Jadi Tritunggal juga nanti Om bilang kita itu dari istilah Hindu. Oh, berarti Kristen dari Hindu dong gitu. Tadi saya juga sempat kepikiran seperti itu ya Om. Padahal bukan maksudnya mau menjelaskannya gitu ya Om ya. Kan susah kalau bahasanya nggak sama jadi susah ya Om ya. Itu apa penghalang jadinya. Nah Om, sekarang kalau gitu Om, kayak sekarang ini baru-baru ini juga Om ada yang bilang, oh ternyata Tuhan Yesus nggak lahir di kandang Om, tapi katanya di gua Om. Nah ini gimana Om tanggapan Om? Jadi itu kandang domba itu bisa saja ada di dekat sebuah goa atau di depan sebuah goa. Karena kita tidak tahu persis, jadi kita pakai apa yang dituliskan di dalam Alkitab saja. Nah kalau orang mau menafsirkan macam-macam, mungkin orang itu sudah menyelidiki lebih jauh atau bagaimana. Tapi kita tidak mau berdebat soal-soal yang tidak penting. Iya gitu. Om. Nah itu Om, kadang orang itu suka debat yang nggak penting gitu, jadi rame gitu kan Om. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya tuh, wah cari koin gitu. Iya karena kalau nggak debatnya nggak apa gimana gitu, jadi nggak rame kan nggak ada yang nonton Om. Nah, zaman sekarang tuh gitu Om masalahnya. Dan yang paling mudah diserang itu adalah Kristen. Iya Om. Karena ada ayatnya, kalau kamu ditampar pipimu sebelah kanan, kasihkan sebelah kiri, gitu. Iya Om, betul Om. Nah, waktu dulu Om jelasin tentang kenapa kekristenan dibenci, kenapa tidak disukai, itu videonya sampai ribuan Om, yang waktu beberapa tahun lalu bikin sama Om itu. Jadi sangat menarik gitu. Kayak sekarang Natal pun jadi masalah kan Om, gitu. Oh itu inkarnasi lah, padahal istilah doang. Terus oh nggak boleh ngucapin selamat Natal katanya, gitu Om. Malah kita udah bikin di Alpetra Ministry kemarin tuh saya sama Bang Heri tuh bikin Om. Toh kalau ngucapin selamat Natal juga nggak jadi Kristen kok tiba-tiba ya Om ya. Kan misalnya saya ngucapin selamat ulang tahun Om, kan nggak saya yang ulang tahun, Om yang ulang tahun. Selamat Hari Pahlawan, kan saya nggak jadi pahlawan. Terus kalau bilang ke Om selamat Hari Ibu, apa Om jadi ibu-ibu sama saya kan enggak Om, gitu Om. Makanya kayak ngucapin selamat Natal juga jadi aneh gitu ya Om. Nah Om, selanjutnya nih Om. Katanya Om, Natal itu sebetulnya cuma kenangan aja Om. Gimana tanggapan Om akan hal ini Om? Natal itu hanya kenangan. Iya. Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe Alpetra Ministry dimanapun. Tonton terus, bunyikan bel. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Begini, jadi itu peristiwa Natal pertama waktu firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Itu ada cukup banyak fakta sejarah yang meliputinya atau yang menyertainya. Jadi ini bukan dongeng tentang firman Allah menjelma menjadi manusia. Iya. Lalu penjelasannya di Alkitab itu firman Allah itu ya sama dengan Allah juga. Lalu itu yang kemudian banyak diserang. Sebenarnya orang tuh jangan asal menyerang aja, belajar dulu lah, gitu. Dan kalau pengetahuannya tidak cukup ya belajar banyak lah, gitu.
Jangan karena berbeda agama lalu kita saling menyerang, jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan agama kan keyakinan. Kalau keyakinan bagaimana diserang, gitu kan? Ya, Om. Nah, juga ini Om, gimana pendapat Om? Ada yang bilang Natal itu sebetulnya cuma tradisi katanya. Kalau tadi kan kenangan ya Om. Kalau sekarang ada yang bilang, itu mah cuma tradisi. Gimana tuh Om? Tanggapan Om? Kalau tradisi Natalan itu malahan beberapa ratus tahun sesudah kejadian. Oh, Tetapi umat Kristen mengambilnya itu dari peristiwa Natal itu sendiri. Jadi malaikat dari sorga ramai-ramai turun bernyanyi. Itu sebenarnya yang menggugah hati umat Kristen selalu merayakan Natal. Karena para malaikat saja dari surga sengaja turun untuk menyanyi, memuliakan kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan itu. Ditambah lagi ada bintang yang istimewa waktu Yesus lahir itu. Om. Meskipun itu katanya bukan waktu itu aja. Jadi ada waktu-waktu sebelumnya itu sudah muncul itu bintang istimewa. Tetapi iya, itu pertama itu kelihatan oleh orang Majus dari timur itu. Iya. Lalu orang Majus dari timur itu berbondong-bondong lah satu rombongan, ya cukup besar kali karena perjalanan jauh, bukan 3 orang itu. Jadi yang 3 orang itu pemimpinnya, rombongannya cukup besar karena perjalanan jauh kan mesti ada membawa bekal, ya mungkin berapa onta, gitu ya, mungkin ada hamba sahaya juga. Cuman pemimpinnya itu 3 orang Majusi itu. Dan di Alkitab nggak ditulis berapa jumlahnya ya Om. Ini harus diluruskan nih, terutama guru-guru sekolah minggu. Jangan mengajarkan ada 3 orang Majus, bukan ya. Tetapi ada orang-orang Majus. Karena persembahannya disebutkan Mazmur dan Kemenyan, dianggapnya 3 orang ya Om. Padahal rombongan gitu. Pemimpinnya bisa jadi 3 orang. Ya kan tafsiran ya Om ya. Wah, jadi ini harus diluruskan nih. Itu. Karena persembahannya itu. Iya. Ada emas, kemenyan yang khusus, sama mur itu. Aduh, itu rempah-rempah yang mahal sekali. Iya. Gitu. Ya, Om. Makanya harus diluruskan nih. Terutama buat Sobat Alpetra yang ngajar sekolah minggu ya. Om juga tegaskan tuh. Karena persembahannya emas, mur, dan kemenyan. Sehingga orang berpikir 3 orang Majus, bukan ya. Di Alkitab jelas ditulis, silakan cari di kitab Matius ya, dituliskan ada orang-orang Majus dari timur, tidak disebutkan jumlahnya. Gitu ya Om. Ya itu rombongan besar itu. Iya, rombongan besar itu pasti ya Om. Kerajaan kan ya Om ya, itu raja-raja kan yang datang ya. Tidak disebutkan, hanya penafsiran katanya 3 raja dari timur. Tetapi itu kemungkinan besar ya orang-orang besar lah ya, meskipun tapi di dalam nyanyian itu ada 3 raja dari timur gitu ya. Bisa saja berdasarkan tradisi gitu ya. Jadi ada raja-raja kecil itu berunding bersama-sama, atau raja-raja besar kita tidak tahu pastilah. Tapi itu mereka orang-orang kaya. Ya, wah ini kayaknya nanti harus dibikin satu tayangan khusus nih Om. Dari Om tentang orang Majus. Supaya baik pendeta, guru sekolah minggu, Sobat Alpetra semua nggak salah paham lagi Om tentang orang Majus ini. Karena walaupun hal kecil gini, zaman sekarang nggak bisa didiemin Om. Karena pasti didebatin tuh Om. Begini masalahnya ya. Keterangan di dalam Alkitab tidak banyak, ya. Orang-orang Majus itu sebenarnya mereka datang dari timur itu siapa? Tetapi dari persembahannya itu dikatakan berupa emas, emas juga nggak sembarangan, ya. Dan kemudian kemenyan juga bukan kemenyan yang kita ada di Indonesia, ya. Itu kemenyan khusus untuk raja-raja. Nah, kemudian mur itu semacam rempah-rempah juga khusus untuk raja-raja pakai. Gitu. Iya sih Om. Nah itu ya, jadi jangan sampai salah nih Om. Nah terus juga itu Om, kan Natal itu berarti tanggalnya 0 Masehi ya Om.
Tapi ada yang menafsirkan Natal itu dimulai diperingatinya tahun 274 Masehi katanya, Om. Nah, ini gimana, Om? Masa Natalnya jadi beda-beda, Om? Jadi itu soal mulai perayaan Natal itu Ya, ada banyak ya data sejarah yang tidak sama begitu. ya. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi faktanya bahwa memang Yesus lahir waktu itu ada bintang besar yang baru ya yang baru kelihatan gitu. Meskipun itu ditafsirkan katanya ada 2 bintang yang kelihatan bersatu gitu ya. Oh, Nah, saya tidak tahu persis, tetapi kenyataannya itu ada bintang besar gitu ya, ya. yang cahayanya itu tertuju kepada bayi Yesus gitu. Ya, Om, ya. Lalu juga ada ya malaikat-malaikat turun ya dari sorga bernyanyi ya seperti paduan suara. Itu kan tidak pernah terjadi baik sebelum Yesus maupun sesudah Yesus. Ada seorang bayi lahir ya, apakah itu raja, apakah itu nabi ya, yang dirayakan oleh para malaikat yang turun dari sorga. Itu tidak pernah terjadi dan tidak terjadi lagi. Hanya Yesus waktu Mesias yang dijanjikan itu lahir menjadi manusia, barulah para malaikat itu turun dan bernyanyi menjadi paduan suara yang luar biasa. Itu ya. Natal itu bukti kasih Tuhan, terus sukacita dengan dirayakan malaikat, gembala-gembala dan orang-orang saat itu, dan juga bukti kasih Allah sendiri ya, jadi manusia ya, Om, dalam diri Yesus Kristus ya, Om. Om, kalau misalnya Natalnya itu, Om, sekarang ini kan lebih ke perayaan, Om. Orang itu ya, kita semua gitu lebih ke perayaan. Ini gimana, Om? Menurut pendapat Om? Jadi semua juga disesuaikan dengan zamannya ya. Jadi kalau di masyarakat yang sudah maju mau merayakan sesuatu, ya apalagi juga orang-orang Kristen itu banyak yang sukses gitu ya. Jadi merayakan Natal ya dengan seperti gitulah ya, lalu dikritik katanya masa ada Natal hura-hura foya-foya begitu ya. Itu Om, betul. Tapi ada juga di pedalaman ya gereja-gereja suku yang miskin, mereka merayakan Natal dengan sederhana. Jadi kita jangan mempermasalahkan itu cara merayakan Natal. Yang penting jangan berbuat dosa pada waktu merayakan Natal, itu aja. Iya sih Om. Ini sih mungkin apa ya? Ada yang Kristennya konservatif, ada yang fundamental ya Om. Jadi kadang itu tadi juga apa bahasa penyampaiannya jadi suka bahan apa ya bahan debat gitu, bahan obrolan yang nggak penting kata Om, jangan didebatin gitu Om. Ini Om, selanjutnya nih Om, kan tadi udah ditanyain juga tentang tradisi ya Om ya. Kalau di setiap negara kan pasti ada budaya tersendiri Om. Bagaimana kalau Natalan itu dirayakan atau dilaksanakan secara kontekstual Om? Salah atau enggak Om? Boleh enggak? Jadi merayakan Natal secara kontekstual itu alamiah atau natural, dan itu semua bangsa itu bangga dengan budayanya. Suku-suku juga bangga dengan budayanya. Itu tidak menjadi masalah asal tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab saja. Iya Om. Yang penting koridornya kembali ke Alkitab gitu ya Om ya. Ya, jadi jangan ada penyembahan berhala, jangan ada tahyul-tahyul, gitu. Kalau sekedar pakai musik gitu mah nggak apa-apa ya Om, boleh ya. Misalnya gitu. Maksudnya budayanya kalau di daerah tertentu pakai musiknya ini gitu. Ya boleh gitu ya. Bahasanya pakai bahasa daerah gitu. Boleh kan Om kalau kayak gitu ya Om ya. Yang penting yang tidak krusial bertentangan sama Alkitab. Tadi udah saya sebutkan, tidak boleh ada semacam penyembahan berhala atau tahyul-tahyul waktu perayaan Natal. Itu tidak boleh. Nah,
Terus yang selanjutnya nih Om, kalau itu kan secara budaya kontekstualnya gitu. Sekarang ini Om fenomenanya gereja itu malah lomba-lomba meriah-meriahan Om. Wah gerejanya Om lebih meriah, gerejanya saya, lebih meriah lagi. Itu gimana Om fenomena seperti ini Om? Jadi merayakan Natal kan dengan sukacita ya. Ya, Itu harus sesuai dengan konteks orang-orang yang merayakan. hmm, Jadi kalau misalnya orang-orang yang merayakan itu kebanyakan orang miskin, coba sesuaikanlah gitu. oh iya, iya. Jadi lebih baik orang-orang kaya itu menyumbang sesuatu, apakah berupa bahan makanan atau Iya. pakaian gitu. Jadi memang hari Natal itu pernyataan kasih Allah harus juga dinyatakan oleh orang-orang Kristen itu untuk menyatakan kasih kepada sesama. Gitu itu yang sering dilupakan. Iya. Gitu. Terus kalau perayaan Natalnya yang kita lakukan sekarang itu jadi gimana Om? Kan tadi bukan dari tahun 247, tapi dari sejak Tuhan Yesus lahir gitu ya Om ya. Nah dulu keluarganya Tuhan Yesus, maksudnya Yusuf, Maria, dan saudara-saudaranya, terus rasul-rasul, itu memperingati nggak Om? Atau hanya memperingati Paskah aja? Ya, jadi itu memang perayaan Natal itu dirayakannya beberapa ratus kemudian memang. Oh Ya, iya. tetapi Natal pertama itu dirayakan oleh para malaikat. Oh iya. Gitu. Iya. Kemudian umat Kristen itu mengalami penganiayaan kira-kira 300 tahun. Oh, Tetapi anugerah Allah itu luar biasa. Anugerah Allah kuasa Tuhan Yesus yang memelihara umat Kristen. iya. Sampai 300 tahun di bawah penganiayaan tidak hancur, tidak musnah. Oh, iya. Tapi malah di dalam penganiayaan jadi makin dihambat, makin merambat. Iya. Gitu. Itu luar biasa. 300 tahun pertama itu di bawah penganiayaan yang berat. Tapi di bawah penganiayaan itu Iya. jadi umat Kristen makin bertambah-tambah luar biasa. Di bawah penganiayaan yang berat. Iya, betul Om. Sampai sekarang malah semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus dan ikut Tuhan. Padahal semakin dibabat ya Om, semakin dibendung, semakin dihalang-halangi, tapi malah semakin banyak yang percaya Tuhan Yesus. Wah, mujizat Tuhan luar biasa ya Om. Dan sebaliknya, kalau umat Kristen itu ya mengalami kemakmuran, nah itu seringkali ada orang-orang Kristen yang belum lahir baru atau hatinya masih sombong gitu ya. Lalu jadi waktu hari Natal itu jadi pamer, pamer kekayaan Nah, atau itu. festival gitu. Iya. Padahal hari Natal itu kesempatan untuk berbuat baik ya. Iya. Jadi mempersembahkan hal-hal yang berharga untuk Tuhan, tapi kan ditujukannya kepada sesama manusia. Iya. Gitu mestinya. Iya Om. Om, kalau orang Kristen nggak merayakan Natal, gimana Om? Orang Kristen yang tidak merayakan Natal. Iya, misalnya orang Kristen tuh nggak ngerayain Natal gitu, nggak ada Natal di Kristenan, di Kekristenan gimana Om? Itu orang Kristen yang ekstrim ya. Ya. Jadi biar sederhana kita harus merayakan Natal Ya. dan jangan bikin tanggal yang baru, gitu ya. Ya pokoknya Desember ya atau mungkin lewat Desember itu Januari awal masih nggak apa-apa lah, Ya. gitu ya. Ya. Tapi jangan yang aneh-aneh gitu. Kita suka cita Natal, kenapa kita mesti saling mengkritik gitu ya? Iya. Jadi bersukacitalah waktu merayakan Natal. Apakah dengan cara sederhana, Iya. apakah dengan cara meriah? Yang penting jangan berbuat dosa. Nah, itu Om. Nah, ini mungkin mesti ditekankan lagi nih Om, makna Natal Om, sama Sobat Apetra Om. Makna Natal itu apa sih Om sebetulnya? Gimana sih makna Natal? Jadi makna Natal itu kalau diungkapkan itu kan memang banyak ya cara pengungkapannya. Tapi yang ada dasar di Alkitabnya itu ya bahwa kalau dari Injil Lukas itu ya betul-betul dirayakan oleh para malaikat. Iya. Ada orang-orang majus yang memberikan persembahan gitu Iya. ya.
ada gembala-gembala juga yang datang menyembah. Nah, jadi itu intisarinya bahwa hari Natal itu kita harus menyambut semua golongan ya yang mau datang. Iya. Apakah itu kaum miskin ya kaum papa dan miskin atau orang-orang kaya atau pembesar-pembesar itu di depan Tuhan sama. Ya, dan gereja itu harus juga belajar untuk tidak membeda-bedakan. Nah, ini sulit. Ya, Iya. jadi Iya. gereja, apalagi hamba Tuhan, majelis, jangan membeda-bedakan orang yang datang itu kaya atau miskin. Semua berharga di mata Tuhan. Hargailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Ya. Maksudnya jadi gini Om ya. Kadang ada yang berpikiran kalau saya memperingati Natal itu kan berarti saya mengakui Yesus itu Tuhan gitu Om. Tuhan itu lahir jadi manusia kan sesuai tema kita gitu Om. Tapi kan gimana ya Om cara jelasinnya gitu Om. Kan ada yang anti gitu, Ya. jangan memperingati Natal karena kalau kita ikutan Natalan berarti kita ngakui Tuhan itu lahir jadi manusia gitu Om. Ya, jadi ada memang kritikan-kritikan begitu. Iya. Tapi kalau di lingkungan umat Kristen itu sudah biasa lah. Iya. Tetapi kita perlu juga dalam khotbah Natal itu ya penjelasan bahwa firman Allah yang setara dengan Allah itu menjelma menjadi manusia gitu ya. Jadi itu pernyataan kasih Allah yang luar biasa. Karena firman Allah yang setara dengan Allah itu sudah merendahkan diri menjadi manusia yang hina dina, yang miskin gitu. Iya. Ya bahkan tempat ininya juga dibaringkannya itu di sebuah kandang. Nah, itu kan sekandang itu kan ya seperti kandang di Indonesia ya. Tapi tetap aja namanya kandang ya. Iya. Jadi itu kan tempat ya ada domba-domba ya yang dibaringkan di situ, dikasih makan di situ gitu ya. Iya. Tetapi jangan kita berpikir seperti ya ada di dalam khotbah-khotbah juga itu, katanya itu Yesus lahir di satu kandang yang jorok katanya. Enggak juga gitu ya. Ya kandang, tapi kandangnya ya sudah dibersihkan lah itu oleh Yusuf Maria itu. Iya sih. Ya udah dibersihkan. Iyalah ya Om. Ya. Masa Yusufnya diem aja, istrinya mau melahirkan, masa dia nggak bersih-bersih, seenggaknya ya Om. Oke Om. Om, yang terakhir nih Om. Apa Om yang harus Sobat Alpetra atau kita semua orang Kristen lakukan Om dalam sukacita Natal ini menanggapi bahwa firman Allah sudah menjadi manusia itu? Dan ini sekaligus sebagai closing statement dari Om. Silakan Om. Jadi firman Allah yang kekal menjelma menjadi manusia Yesus itu peristiwa mujizat ya, dan ini adalah penjelmaan dari firman Allah yang kekal. Itu sebabnya alam semesta juga memberi petunjuk, misalnya apa? Pada bintang yang besar ya, khusus itu menyoroti bayi itu bintang yang besar itu. Terus ada malaikat-malaikat turun untuk menyanyi seperti paduan suara gitu ya. Dan juga malaikat-malaikat itu memberitahukan kabar sukacita itu kepada gembala-gembala di daerah situ. Gitu. Jadi itu gembala-gembala itu sebenarnya juga bukan 1-2. Gembala-gembala itu ada cukup banyak karena menggembalakan banyak domba gitu ya. Jadi gembala-gembala datang ya. Tetapi kemudian baru orang-orang Majus datang. Itu raja-raja dari timur katanya ya. Tapi waktunya sebenarnya tidak bersamaan. Gitu. Nah, dan selain itu ada apa lagi itu peristiwa Natal itu? Ya yang pasti malaikat-malaikat itu turun membentuk paduan suara ya yang
luar biasa merdu dan bercahaya Iya. gitu ya. Jadi sukacita lah, Natal sukacita. Cuman gereja harus menyesuaikan diri Nah, gimana adanya ya. Nah, kalau di lingkungan orang miskin ya kita jangan mencolok lah gitu. Nah, kalau di lingkungan orang kaya, tapi kan tidak semua orang kaya, ada yang miskinnya iya. juga. Jadi memang apa namanya gereja itu harus belajar bijaksana lah, Nah, belajar bijaksana, jangan lupa belajar bijaksana. iya. Sesuaikan di mana kita berada, gitu. Tapi Natal itu sukacita yang luar biasa, tidak pernah terjadi lagi, karena ini adalah penjelmaan dari firman Allah yang kekal menjadi manusia, gitu. Maka itu Natal itu luar biasa, makanya malaikat-malaikat sengaja turun Iya. menyanyi, gitu. Ya, dan ada bintang besar juga menjadi tanda. Sampai itu bukan hanya sebentar bintang besar itu, Iya. cukup lama. Karena itu orang-orang dari timur itu para majus Iya. itu ya itu cukup jauh perjalanannya, cukup jauh perjalanan. Iya. Mereka melihat bintang yang besar, yang khusus. Katanya itu ada satu raja besar yang dilahirkan gitu. Nah, mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh Iya. sampai ketemu bayi Yesus. Bintang itu juga seperti menuntun, bintang besar itu Iya. seperti menuntun para majus itu. Ya itu luar biasa. Karena yang lahir itu bukan nabi biasa. Iya. Ya, bukan sekedar nabi besar, tapi penjelmaan dari firman Allah atau kalam Allah menjelma menjadi manusia. Itu makanya Natal itu luar biasa, sampai malaikat-malaikat turun memuji ya, sampai ada bintang besar juga untuk memberi tanda gitu. Iya. Ya, Om. Nah, oke, Sobat Apetra, itu tadi kata Om ya, kalau boleh saya rangkumkan juga nih sedikit. Jadi Natal itu tadi Om bilang ya, jangan jadikan sekedar sebuah kenangan, tetapi jangan juga menjadi sekedar berbagi pada saat Natal aja, tapi harus terus berbagi setiap hari. Gereja-gereja juga harus cepat-cepat tobat dan sadar kalau belum melakukan hal itu. Dan Sobat Apetra, yang paling penting adalah firman Allah telah menjadi manusia, karena yang lahir sebagai manusia adalah Allah sendiri yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Baik Om, terima kasih atas penjelasannya di kesempatan hari ini. Sobat Apetra ingat ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha.